Kita masih bersama dengan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Ada beberapa isu yang ingin kita bicarakan atau kita tanyakan di dalam segmen yang berikut ini, Bapak Menko. Salah satu adalah hilirisasi. Hilirisasi ada hubungannya dengan perindustrian. Kenapa ini merupakan satu concern untuk Menko Kemaritiman? Itu kan selama ini kita hanya gali kita ekspor. Padahal kalau kita kembangkan menjadi nilai tambah, itu kan luar biasa. Seperti saya jelaskan awal tadi. Kita lihat sekarang nikel ore ini ternyata punya dampak luar biasa pada Indonesia. Dan setelah kita ban nikel ore ini sekarang, dunia pada kaget. Jadi tidak ada maksud kita nasionalistik, tidak sama sekali. Jauh dari itu pikiran. Tapi kenapa kalau nggak invest di Indonesia? Kenapa Indonesia hanya memberikan raw material pada kalian? Harus dibalik dong sekarang. Jadi menurut hemat saya, profil ekonomi kita ke depan itu pasti akan berubah. Soal yang terkait dengan Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang sedang hot pembicaraannya ya, karena dianggap terlibat dalam bisnis PCR sementara dia pengambil keputusan. Ini ada berita, ikut main di bisnis PCR, PT GSI milik Luhut bisa lakukan 5.000 tes per hari. Sebenarnya saya terkejut karena saya duga dulu bahwa Pak Luhut tidak akan lagi ada di dalam kabinet karena dulu disebut LBP adalah menteri segala masalah, dan orang akhirnya melihat bahwa sebetulnya dia menjadi menteri yang menghasilkan segala masalah gitu kan. Nah, atas kalkulasi itu saya anggap enggak, tapi tiba-tiba ada lagi di situ. Sekarang kita mau membaca kira-kira apa yang menyebabkan Jokowi pada akhirnya harus mengundang Pak Luhut kembali ke dalam kabinet. Tentu kesan pertama publik adalah bahwa tidak ada orang lain yang bisa menggantikan fungsi LBP di dalam urusan politik non kabinet. Jadi kasakusuk politiknya itu keahlian Luhut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau itu fungsinya, kenapa dia diangkat jadi Menko Maritim Juntoh Inter Investasi? Mestinya nama kabinet itu jangan investasi tapi Menko Maritim dan Intervensi, karena Pak Luhut jago dalam mengintervensi seluruh kebijakan menteri kan. Jadi itu sebut saja satir saya terhadap LBP. Tapi Haris Azhar jadi tersangka gegara senggol Luhut. Aktivis HAM berkata, pemerintah beri pesan ancaman. Aktivis HAM Surya Anta Ginting menilai penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti harus dibaca dari dua sisi. Diketahui Haris dan Fathia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pertama, Surya mengatakan penetapan tersangka kepada Haris dan Fathia karena pemerintah ingin memberi pesan agar jangan berani-berani untuk mengangkut isu Papua dari soal ketimpangan sosial, bisnis hingga pelanggaran HAM. Jika ada yang berani, konsekuensinya kata Surya yakni dipidanakan. Hal tersebut kata Surya melihat kasus Haris dan Fathia. Pemerintah mau memberi pesan bahwa jangan berani-berani untuk angkat isu Papua, soal ketimpangan sosial, soal bisnis dan pelanggaran HAM seperti yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia. Dia memberi pesan bahwa masalah Papua kalau diungkap ke publik dan ditunjukkan aktor-aktornya, maka pidanalah konsekuensinya. Ujar Surya dilansir dari suara.com Jumat 25 Maret 2022. Kemudian, kedua kata Surya, penetapan tersangka terhadap Haris dan Fathia menunjukkan pemerintah tidak terbuka terhadap fakta-fakta yang terjadi di Papua. Bahkan Surya menyebut janji pemerintah untuk memanusiakan Papua, mensejahterakan Papua dan membuka ruang demokrasi hanya lip service. Ini bermakna juga bahwa pemerintah masih tidak terbuka terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Papua, pemerintah masih lip service terhadap janji untuk memanusiakan Papua, janji untuk mensejahterakan Papua, janji untuk membuka ruang demokrasi di Papua masih lip service, ujar Surya. Lip service yang dimaksud Surya yakni bahwa setiap ada yang membuka persoalan-persoalan di Papua, konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum.
Kenapa? Karena setiap yang membuka persoalan-persoalan di Papua ada konsekuensi. Apakah konsekuensinya itu Undang-Undang ITE atau serangan politik terhadap teman-teman yang mengangkat masalah Papua dari berbagai lini, berbagai sektor? Tutur Surya. Di sisi lain, Surya mengatakan jika berbicara soal pemerintahan yang baik, terbuka, bersih, semua persoalan-persoalan baik di Papua atau di luar Papua, dalam soal bisnis dan kaitannya antara aktor pemerintah dengan korporasi harusnya diungkap. Ini harus diungkap, kalau enggak kita hanya melihat korporasi, oligarki mendapatkan keuntungan dan aktor-aktor pemerintah mendapatkan rente terhadap bisnis ini, dan sisi lain rakyat menjadi korban ulah korban dari ketimpangan sosialnya, korban dari lingkungan yang hancur segala macam, papar Surya. Lebih lanjut dengan penetapan tersangka Fathia dan Hari, Surya mempertanyakan apakah reformasi masih terus berjalan atau sudah berhenti. Pasalnya, kata Surya, pejabat negara sudah tak bisa dikritik. Kita harus memulai berpikir ulang apakah reformasi kita ini masih terus berjalan dan kita berdalam atau reformasi kita sudah berhenti. Ketika pejabat saja tidak mudah dikritik, pejabat saja ketika dikritik, ketika diungkap boroknya ke publik justru melakukan kriminalisasi. Ungkap Surya, konsekuensi seseorang menjadi pejabat adalah mau dikritik, bahkan harus terima dengan hinaan publik. Kalau tidak, ngapain jadi pejabat? Itu yang membedakan pejabat atau rakyat biasa, sambungnya. Sebelumnya, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti mengaku dikenakan pasal berlapis akibat mengungkap data riset keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rencana tambang emas di Blok Wabu, Papua. Fathia membeberkan semua pasal tersebut berada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang disangkakan ada Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, Pasal 14 Ayat 2, Pasal 15, lalu Pasal 310 dan 311 KUHP, dan Pasal 55. Kurang lebih segitu, dan itu terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, kata Fathia dalam jumpa pers Rabu 23 Maret. Fathia menegaskan hal yang diungkapkannya bersama Direktur Lokataru Haris Azhar di YouTube itu adalah data riset yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan menyerang persoalan Luhut. Yang saya ucapkan dalam YouTube itu tidak sama sekali upaya untuk mencemarkan nama baik seseorang secara pribadi, ucapnya. Kalau pasal yang disangkakan adalah pasal berita bohong, berarti sebetulnya mencerminkan negara tidak bisa dikritik, walaupun dengan upaya riset dan lain-lain, tegas Fathia. Dia memberi pesan bahwa masalah Papua kalau diungkap ke publik dan ditunjukkan aktor-aktornya, maka pidanalah konsekuensinya, ujar Surya dilansir dari suara.com Jumat 25 Maret 2022. Kemudian, kedua kata Surya, penetapan tersangka terhadap Haris dan Fathia menunjukkan pemerintah tidak terbuka terhadap fakta-fakta yang terjadi di Papua. Bahkan Surya menyebut janji pemerintah untuk memanusiakan Papua, mensejahterakan Papua dan membuka ruang demokrasi hanya lip service. Ini bermakna juga bahwa pemerintah masih tidak terbuka terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Papua, pemerintah masih lip service terhadap janji untuk memanusiakan Papua, janji untuk mensejahterakan Papua, janji untuk membuka ruang demokrasi di Papua masih lip service, ujar Surya. Lip service yang dimaksud Surya yakni bahwa setiap ada yang membuka persoalan-persoalan di Papua, konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena setiap yang membuka persoalan-persoalan di Papua ada konsekuensi. Apakah konsekuensinya itu Undang-Undang ITE atau serangan politik terhadap teman-teman yang mengangkat masalah Papua dari berbagai lini, berbagai sektor? Tutur Surya. Di sisi lain, Surya mengatakan jika berbicara soal pemerintahan yang baik, terbuka, bersih, semua persoalan-persoalan baik di Papua atau di luar Papua, dalam soal bisnis dan kaitannya antara aktor pemerintah dengan korporasi harusnya diungkap. Ini harus diungkap, kalau enggak kita hanya melihat korporasi, oligarki mendapatkan keuntungan dan aktor-aktor pemerintah mendapatkan rente terhadap bisnis ini, dan sisi lain rakyat menjadi korban ulah korban dari ketimpangan sosialnya, korban dari lingkungan yang hancur segala macam, papar Surya. Lebih lanjut dengan penetapan tersangka Fathia dan Hari, Surya mempertanyakan apakah reformasi masih terus berjalan atau sudah berhenti. Pasalnya, kata Surya, pejabat negara sudah tak bisa dikritik. Kita harus memulai berpikir ulang apakah reformasi kita ini masih terus berjalan dan kita berdalam atau reformasi kita sudah berhenti. Ketika pejabat saja tidak mudah dikritik, pejabat saja ketika dikritik, ketika diungkap boroknya ke publik justru melakukan kriminalisasi. Ungkap Surya, konsekuensi seseorang menjadi pejabat adalah mau dikritik, bahkan harus terima dengan hinaan publik. Kalau tidak, ngapain jadi pejabat? Itu yang membedakan pejabat atau rakyat biasa, sambungnya. Sebelumnya, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti mengaku dikenakan pasal berlapis